Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Tiba-tiba mulut ini tidak bisa dijaga, akhirnya menjadi sesuatu yang besar gitu kan. Atau lagi gimana sikap bola mungkin yang tidak bisa dijaga, akhirnya jadi sesuatu yang tidak bagus gitu. Jadi ya kalian boleh menjadikan salah satu artis panutan, tapi ambillah baik-baiknya aja gitu. Jangan yang buruknya pun ditelan-telan mentah-mentah gitu. Kalau gue sih tidak pernah mau. Lihat deh kalau sekarang aja kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman wartawan, story gue tuh bersih banget ya kan. Gak pernah ada lagi merong-merong, gak pernah ada apa gitu. Karena buat gue kayak gue harus mencerdaskan pengikut gue nih gitu loh, mencerdaskan anak bangsa juga, karena kan setiap bulan, setiap hari pasti ada aja anak bayi yang lahir nih ya kan, tumbuh kembangnya juga harus dijaga gitu. Jadi kayak drama nggak sih menurut lo? Karena kan setiap ada momen selalu TV swasta menyiarkan, bilangnya belak-belak kan ada yang baru atau apa, lalu gimana sebagai penikmat? Sebenarnya di TV pun kita tidak bisa salahin ya, karena kan TV itu kan juga mengambil keuntungan dari seorang artisnya juga dapat keuntungan karena dibayar ya kan. Apalagi kalau acara-acara yang kayak eksklusif itu kan dibayarnya biasanya double ya, itu kan pernah gue rasakan ya. Misalnya kita nggak bisa salahin stasiun TV-nya juga sih, mereka mengambil kesempatan sama berita yang sedang viral gitu. Tapi alangkah baiknya misalkan kayak menyiarkan segala sesuatu yang real, bukan sinetron atau film ya, kasihlah suguhan yang benar-benar real. Ini menyayangkan nggak sih Nyai dengan pembohongan publik yang notasinya seperti itu? Kalau gue malah menyayangkan saksi nikahnya si Ustadz siapa dah? Sasuke. Karena gue lumayan ngikutin ya Ustadz Suki yang bilang katanya ya kalau misalkan Lesti sama Bilar mau dilaporin, berarti sinetron sama film yang pura-pura nikah juga bisa dilaporin. Ini kan konotasinya berbeda ya. Kalau film dan sinetron kita sudah create, orang tahu, sudah dipromoin dulu di TV akan ada sinetron ini. Beda, kalau ini kan tidak di-create, tapi kan dia sudah mengalir begitu saja. Tapi itu balik lagi lah ke masyarakat Indonesia mau bagaimana. Nih yang menarik ketika salah satu podcast mata dia, gue ternyata segini padahal sebegitunya Gilang buat si ini. Ya kalau gue itu nggak mau terlalu banyak komen ya, karena kan Gilang Dirga sendiri yang bekerja sama dengan Lesti begitu lama ya, bertahun-tahun, dari Lesti ikut ajang pencarian bakat sampai akhirnya dia menang, sampai akhirnya dia dapat program, sampai akhirnya dia jadi juri lah dan sebagainya. Kalau gue nggak mau terlalu banyak pendapat kayak begitu, cuman gue bisa merasakan apa yang Gilang rasakan ketika dia kayak Gilang ke gue deh, ketika Gilang menganggap gue ini adalah saudara, ternyata gue nganggap dia kayak temen gitu kan. Ya itu rasanya sih memang gak enak sih, tapi ya itu balik lagi lah semua ke masyarakat. Gue mah gak mau terlalu nanti dibilang wah nih kita nih setiap ada yang viral nimbrung, nggak pansos, nggak makan, nggak punya kerjaan. Gue mah as penting duit gue mengalir aja gitu kan, bukan itu. Tapi kita harus mengedukasi nih, begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak paham apapun itu gitu kan. Ketika dikasih satu kebenaran mereka tidak bisa terima gitu kan. Dengan kejadian ini jadi kayak banyak yang kecewa nih, artinya Nah, termasuk gue kan salah satu yang nonton. Iya. Merasa kecewa dengan sosok si L ini kan, artinya dari yang dulu dia kenal ternyata banyak perubahan yang Kalau berubah sih memang berubah ya, karena gue juga dulu sempat sering komunikasi sama Lesti sih. Gue masih punya nomornya, kadang-kadang gue whatsappan dulu sebelum sama Rizky ya gitu kan. Dia anak yang sweet, dia anak yang baik gitu kan. Tapi ketika Rizky datang ya memang berubah. Mungkin menurut gua itu adalah kayak ya udah dia sudah punya hubungan dengan orang lain, ya sudah biar dia jalankan gitu. Kalau gua kan cuma bisa merasakannya perubahannya kayak wah Lesti kalau di WhatsApp 1 bulan baru balas gitu. Itu 1 bulan tuh udah paling cepet itu gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, mungkin dia lagi happy kali sama kehidupan barunya gitu. karena circle bukan sih ini ingin dipandang, karena kan memang circle-nya ya balik lagi kayak gitu. Circle kata gue tergantung pembawaan artisnya masing-masing sih ya. Kalau dia kepengen dianggap kayak wah gue udah top of the topnya di selebriti Indonesia nih, wah itu sih jangan, itu jatuhnya star syndrome dong gitu kan. Kalau ya biasa-biasa aja lah, maksud gue dunia selebriti ini kan tidak selamanya juga kok, pasti nanti ada yang lain-lain lebih bagus lagi bermunculan juga. Biasanya kan TV kejam, ketika ada satu yang lagi viral banget
yang viral kemarin ditinggalin gitu kan gue bisa ngomong kayak begini kenapa, karena kan gue hidup di dunia entertainment ini sudah 12 tahun gitu, jadi gue tau lah likak-liku bagaimana TV, bagaimana ini gitu, gue udah tahu. Kaniki saat ngepost Instastory itu mungkin banyak nggak sih Kaniki DM hujatan yang masuk gitu? Gue nggak pernah cek DM sih, gue nggak punya waktu untuk cek DM, jadi kalau gue bikin story apa gue nggak pernah cek DM, jadi terserah paling komen-komen di feed gitu kayak nih nggak bansos, nggak makan nih, nggak ini, aduh gue tuh paling nah ya netizen tuh harus bener deh, harus sering-sering diedukasi supaya nggak bobrok gitu pikirannya. Gue kasihan sih gitu kan, soalnya kadang-kadang gue kalau lagi ada waktu gue posting feed, gue postingnya apa, komennya apa, gue tuh suka liatin profilnya orang-orang itu. Kok kasihan gitu kayak wah tinggal di daerah kehidupannya begini, kalau sempet-sempetnya begini gitu kan, nanti ketika sang artisnya melakukan laporan ke polisi ntar lain lagi. Jadi sebetulnya jadi selebriti itu serba salah, apalagi kan ini kan masalah memang yang ngebuka kan mereka sendiri yang mengumumkan, berarti kan tidak apa-apa dong kalau dikomentarin gitu. Cuman kan kadang-kadang fansnya nggak terima gitu kalau dikomentarin, padahal kan dia sendiri yang nyiarin, dia sendiri juga yang nggak mau dikomentarin. Mungkin untuk yang kemarin Gilang itu sendiri, apa sih yang bikin lo kaget? Oh ternyata Gilang merasakan hal yang tidak enak, apanya yang kemarin? Itu urusan dia lah, lu tanya aja sama dia langsung. Cukup kaget gak sih lu? Enggak, biasa aja, karena biasanya emang gitu sih. Kadang-kadang artis kalau udah namanya naik udah lupa aja gitu sama apa-apa, ntar kalau tiba-tiba udah nggak laku baru nyari gitu. Makanya jadi artis tuh harus pinter ya. Ini gue pengalaman pribadi, banyak sekali teman-teman gue yang artis senior dulunya hits banget, sekarang wah gila sampai minjem duit gitu kan. Gue tuh sekarang harus berputar otak, gue nggak bisa jadi artis doang nih, gue harus jadi pengusaha nih, gue bikin usaha ini, gue bikin usaha itu, dan akhirnya jalan semua dan gue tinggal menikmati hasilnya aja sekarang. Oke. Terima Tadi kasih. tuh ngomongin soal penghasilan, ada artikel mengatakan kalau ini salah satu artis yang memiliki kekayaan. Itu udah basi. Ada lagi? Ini belum. Lanjut. Ada lagi nggak? Ada nggak pesan buat L sama R-nya ya? RB. Kalau pesen gue untuk Dede Lesti sama Rizky Bilar ya apa ya? Ya Lesti mudah-mudahan persalinannya lancar, samawa sampai kakek nenek gitu. Ya ini adalah resiko menjadi selebriti yang harus diterima. Yang punya banyak masalah bukan ini mah buat gue mah masalah ya nggak terlalu berat lah, gue lebih berat lagi gitu. Tapi memang semuanya harus dijalanin sih, mau tidak mau apapun itu harus dijalanin. Cuman gue baru inget, gue flashback gitu kan, kejadian Lesti ini pernah menimpa Rizky juga ya, Rizky Ridho kembar. Itu kan juga dulu pernah tuh dia diterpa kan, diserang sama fans fanatiknya Lesti sama Rizky kan. Itu keadaan istrinya Rizky kalau nggak salah sedang hamil besar juga. Itulah yang dirasakan sekarang dengan Lesti gitu. Jadi kalian bisa berpikirlah secara normalnya manusia aja. Berarti karma itu ada dong ya?